Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yuhsan Wahyudi MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah presentasi guna memenuhi tugas Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Izan Nurillahiyah, NIM 40123004, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Peradaban. Dan di sebelah saya, Vita Tazkiyah Aula Islami, NIM 40123018, Prodi Bahasa Inggris Universitas Peradaban. Dan saya Muhammad Abdul Zamil, NIM 40130008, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Semester 2 Universitas Peradaban. Baik, pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada hari ini yang berisikan akan materian tentang teks prosedur dan teks deskripsi yang akan dibawakan oleh pemateri kita yaitu Mbak Iza dan Mbak Vita. Baik, materi yang pertama tentang teks prosedur yang akan dibawakan oleh Mbak Vita. Kepadanya Mbak Vita dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya pada Mas Ajam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks prosedur. Yang pertama yaitu pengertian teks prosedur. Secara sederhana, teks prosedur merupakan tindakan atau urutan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Maka teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah, aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Yang berikutnya yaitu tujuan dari teks prosedur. Teks prosedur memiliki tujuan untuk memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Yang selanjutnya adalah struktur. Teks prosedur memiliki 4 struktur yang terdiri dari pertama yaitu tujuan. Apa sih tujuan dengan dibuatnya teks prosedur ini? Maka sebelum kalian membuat teks prosedur, kalian bisa menentukan tujuan apa yang ingin dicapai untuk membuat teks prosedur. Dan yang kedua yaitu material. Material adalah hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembuatan teks prosedur. Dan yang ketiga yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan penjelasan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Dan yang terakhir merupakan penegasan ulang atau simpulan, yang berarti simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini opsional, boleh ditambahkan atau juga tidak saat melakukan pembuat dalam membuat teks prosedur. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pematerian yang diberikan oleh Mbak Vita yaitu tentang teks prosedur. Selanjutnya masuk ke pematerian kedua yaitu yang akan dibawakan oleh Mbak Iza yaitu materi tentang teks deskripsi. Kepadanya dipersilahkan. baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang apa itu teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi adalah gambaran atau penjelasan tentang sesuatu baik itu orang, tempat, benda, ataupun konsep. Adapun tujuan dari teks deskripsi, yang pertama memberikan gambaran atau penjelasan tentang suatu objek, tempat agar si pembaca dapat memahaminya dengan lebih baik. Adapun tujuan yang kedua, membantu pembaca dalam memvisualisasikan atau membayangkan sesuatu yang dijelaskan di dalam teks.
Dan tujuan yang ketiga, menyampaikan informasi secara objektif dan akurat tentang suatu hal. Selanjutnya, membantu pembaca dalam membuat keputusan atau memilih sesuatu berdasarkan deskripsi yang diberikan. Lalu, adapun struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ini sebetulnya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan juga tujuan penulisan. Namun secara umum, teks deskripsi biasanya memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan. Teks deskripsi biasanya dimulai dengan pengenalan singkat tentang objek yang akan dideskripsikan. Pengenalan ini dapat berupa kalimat pendek yang memberikan gambaran umum tentang apa yang dijelaskan. Adapun struktur yang kedua yaitu deskripsi utama. Bagian ini berisi rincian dan informasi yang lebih spesifik tentang objek yang dideskripsikan. Deskripsi ini dapat mencakup karakteristik, fisik, fitur, ukuran, warna, tekstur, atau segala hal yang relevan dengan objek tersebut. Adapun yang ketiga, organisasi. Teks deskripsi juga dapat mencakup informasi tentang bagaimana objek tersebut terorganisir atau diatur. Adapun yang keempat adalah perbandingan. Dalam beberapa kasus, teks deskripsi dapat mencakup perbandingan dengan objek lain yang serupa ataupun sejenis. Ini dapat membantu pembaca memahami lebih baik tentang objek yang dideskripsikan dengan memberi titik referensi yang lebih dikenal. Adapun struktur yang terakhir yaitu kesimpulan. Teks deskripsi biasanya diakhiri dengan kesimpulan atau ringkasan singkat tentang apa yang telah dideskripsikan. Kesimpulan ini dapat mencakup impresi umum atau kesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi dalam hal ini, teks deskripsi dapat kita gunakan dalam berbagai konteks seperti dalam tulisan, presentasi, iklan, ataupun dalam komunikasi sehari-hari. Mungkin cukup sekian presentasi saya tentang teks deskripsi. Akan saya kembalikan kembali kepada moderator kita, Mas Azam. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya dan pemateriannya yang tentang teks deskripsi. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pematerian pertama yaitu tentang teks prosedur adalah teks yang berisikan tentang langkah-langkah atau cara untuk membuat sesuatu. Sedangkan teks deskripsi yaitu teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan secara rinci tentang suatu objek ataupun tentang sesuatu yang lainnya. Jadi begitulah pematerian pada kali ini. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan pada pematerian kali ini. Sekian dari kami. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.